Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait Moody. Nah, pada kesempatan ini sebelumnya saya ingin bertanya, di sini siapa sih yang terkadang merasa dunia itu rasanya tidak adil kepada kalian hanya karena gara-gara hal yang sepele? Atau tiba-tiba kalian pengen nangis, pengen marah, padahal sebelumnya baru saja kalian ketawa bahagia? Atau sering juga dibilang atau dijuluki sama teman-teman si Mudian atau si baperan. Tenang, ini bukan karena kalian yang aneh loh, tapi ada perang yang terjadi di dalam otak kalian. Hari ini kita akan bahas tuntas kenapa tidur bisa bikin kita menjadi monster emosi dan bagaimana sih zat kimia di otak kita itu sebenarnya mengendalikan perasaan kita. Let's dive in! Ada para peneliti yang melakukan penelitiannya dengan menggunakan alat medis yang namanya Functional Magnetic Resonance Imaging, yang mana fungsi dari alat ini adalah untuk melihat perbandingan atau gambaran fungsi pada bagian otak kita yang mana yang aktif saat kita cukup beristirahat dengan ketika kita kurang beristirahat. Serta hasilnya sangat mengejutkan loh. Ternyata orang yang kurang tidur ini bagian amigdalanya atau pusat yang berfungsi untuk mengatur dan mengolah emosi menunjukkan 60% lebih aktif dibandingkan orang yang memiliki kualitas tidur yang sangat cukup. Coba bayangkan, amigdala ini itu bangun mungkin ibaratkan sebagai alarm kebakaran. Pas kita tertidur, alarm kita menjadi sensitif banget. Kena angin sedikit, dia bunyi. Dan di saat yang sama juga, fungsi dari korteks prefrontal, di mana dia juga memiliki fungsi sebagai eksekutif ya, yang berisi tentang perencanaan dan pengambilan keputusan. Dan prefrontal ini juga disebut sebagai otak primata atau gitu ya, atau otak manusiawi. Fungsinya juga malah turun. Dia malah loyo dan tidak optimal untuk menundukkan si amigdala ini. Hasilnya, kita jadi siaga satu, menjadi ibarat yang oversensitif dan gampang banget nangkap stimulus negatif sebagai dari ancaman. Nah, untuk jelasnya, mari kita ibaratkan otak kita itu seperti dalam genggaman tangan kita. Pada bagian pergelangan tangan yang ke bawah tadi, yang saya sebut sebagai batang otak, ini berfungsinya ini adalah memiliki fungsi yang primitif, namun sangat vital, otomatis, dan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup juga. Di mana fungsinya adalah dia mengelola pernafasan, mengatur metabolisme, dia mengatur suhu, gitu ya. Dan dia juga yang merasakan insting-insting. Nah, jadi segala insting itu kita rasakan adanya pada otak reptil ini atau batang otak ini, di mana sehingga kita selalu melakukan refleks ya, ada refleks fight, flight, atau freeze, di mana diantaranya itu adalah refleks untuk melawan, refleks kabur, atau refleks diam. Karakteristik utamanya ini adalah penuh kecurigaan. Otak reptil ini akan selalu menganggap segala sesuatu itu sebagai ancaman sampai benar-benar terbukti aman. Ia bekerja sangat cepat untuk melindungi kita. Nah, kita ibaratkan ketika memang ada benda yang terjatuh, kita secara otomatis menghindar. Nah, ini fungsinya. Nah, kita masuk ke bagian tengah otak ini, yaitu disebut sebagai otak mamalia atau sistem limbik atau amigdala. Nah, ini adalah pusat emosi kita, yang mana ketika kita merasakan takut, marah, senang, hingga jijik, bagian inilah yang mengaturnya. Bagian ini mengatur dinamika hormon dan sistem kekebalan tubuh. Sifatnya mirip dengan otak reptil ya. Dia bisa secara otomatis dan bekerja dalam mode autopilot. Yang 4 jari kita ini kita ibaratkan sebagian bagian dari otak terluar, atau ini juga disebut sebagai neurocortex atau otak yang kita gunakan untuk berpikir. Ini adalah bagian yang membuat kita menjadi manusia seutuhnya. Fungsinya
Dia meliputi untuk berpikir secara logis, rasional, terstruktur, kemampuan bahasanya, perencanaan masa depan, dan bagaimana cara kita melakukan pemecahan masalah. Namun, bagian ini memiliki kelemahan besar, yaitu dia sangat boros energi. Karena kerja otak luhur ini sangat berat ya tugasnya. Dia ini dipakai berpikir, iya, karena fungsinya yang sangat berat ini, tubuh kita secara alami seringkali memilih untuk menggunakan sistem yang berpikir secara cepat, yaitu sistem reptil atau mamalia. Bukan cuma soal struktur otak saja, tapi juga soal cairan kimia atau neurotransmitter. Ada dua aktor utama nih di sini yang bernama serotonin dan dopamin. Serotonin ini tugasnya adalah untuk melakukan stabilitas emosi biar kita mengenal rasa tenang dan rasa bahagia. Sementara ada juga yang bernama dopamin. Nah, dopamin ini yang tugas dan fungsinya adalah sebagai bensin buat kita merasakan semangat, buat kita merasakan puas, buat kita merasakan senang. Nah, kondisinya ketika kita sedang moody, biasanya terjadi ketidakseimbangannya pada jumlahnya pasukan di sini. Kita kehilangan kendali buat mengelola emosi negatif kita yang hadir karena pasukan bahagia kita jumlahnya sedang kacau balau yang ada di dalam otak kita. Yang paling mengerikannya, baru kita ketahui bahwa moody ini ternyata menular loh. Di otak kita ada yang namanya saraf cermin atau mirror neurons. Ini ada yang bikin manusia bisa ngerasain apa yang orang lain rasakan. Atau fenomena ini disebut sebagai mood contagion. Pas kalian mendadak bad mood atau kalian mengalami gloom, orang di sekitar kalian lewat saraf cerminnya bakal ikut ngerasakan gloom atau malah jadi kesal sama kalian. Inilah kenapa orang moody ini sering bikin kita bingung atau membuat lingkungan sekitarnya juga ikutan bingung. Mereka nggak cuma ngerusak mood sendiri, tetapi mereka juga dapat menyebarkan energi yang sama kepada orang lain tanpa dia sadari. Efek paling parah dari moody ini adalah kita jadi sulit untuk berpikir jernih. Kenapa? Karena mood yang negatif ini susah untuk memproses informasi dengan benar. Aktivitas kita menjadi terganggu, dan pada akhirnya semakin lelah kita merasakan pada situasi yang seperti ini. Penting untuk kita ingat bahwa orang yang moody itu sebenarnya juga nggak mau ngalamin hal seperti itu. Mereka sering terjebak di dalam konflik internal antara emosi yang meledak dan keinginan buat tetap stabil. Jadi langkah pertama yang buat ngatasi moody adalah sangat sederhana, yaitu kita mampu untuk tidur dengan cukup. Kasih kesempatan buat korteks prefrontal kalian buat istirahat, supaya mereka bisa menjinakin si dinosaurus atau amigdala besok pagi. Sadari kalau emosi negatif itu cuma reaksi kimia yang bisa kita kendalikan secara pelan-pelan. Jangan lupa like kalau video ini ngebantu kalian untuk memahami diri kalian sendiri. Dan silahkan kalian share kepada teman kalian yang lagi berjuang sama moodnya hari ini. Stay healthy, stay happy. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.